inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya iddah. Apa artinya iddah? Wanita itu ada masuk iddahnya, masuk hitungan harinya, hitungan bulan. Iddah itu hitungan kalau untuk wanita ya hitungan bulan untuk masa menunggu. Di sini sesungguhnya berarti kalau Allah lah berkata sesungguhnya, tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada iyo goinda. Berarti pasti. Karena Allah berkata sesungguhnya. Kalau ada orang ragu berarti dipertanyakan imannya. Allah lah ngecek sesungguhnya, hanya ragu aja, berarti karena iman. Iddatash syuhur, hitungan bulan itu, indallah, di sisi Allah. Artinya yang telah menjadi hitungan yang dibuat oleh Allah, isna asyara syahra, 12 bulan. Itu hitungan yang Allah tetapkan. Fi kitabillah, dalam kitabnya Allah. Apa makna kitab? Ada sesuatu ko hukumnya hukum bersifat lisan, ada tertulis. Mana yang kuat? Tertulis. Ketika hukum itu ditetapkan dengan tertulis, berarti itu tidak bisa tidak lakang dipaneh, tidak lapuak di hujan, tidak boleh diasak-asak. Tidak boleh diasak-asak. Karena ketetapannya tertulis fi kitab. Tidak usah diganggu gugat. Bila Allah tetapkan hitungan bulan itu 2 balik, yauma khalaqas samawati wal ardh, pada hari diciptakannya langit dan bumi. Jadi ketetapan itu Allah buat hitungan bulan sebanyak 12. Allah tetapkan ketika penciptaan langit dan bumi. Nanjale hitungannya 2 balik. Karena dia bulan, maka menghitungnya adalah dengan bulan. Tetapi Allah menciptakan 2 hitungan per cik matahari. Ada hisab melalui bulan, ada hisabnya matahari. Apa guna matahari Allah ciptakan? Untuk menentukan hari. Seperti disebutkan, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, 6 hari. Untuk menentukan waktu salat adalah dengan matahari. Jadinya punya fungsi masing-masing. Bulan untuk penentuan bulan, sedangkan matahari untuk hari dan waktu salat. Kita lihat surah Al-Isra, surah ke-7 balik, ayat 78, halaman 290, ayat 78. Ayat 78.
290 ayat 78. Aqimis shalah, dirikanlah salat. Lidulukis syams ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr. Lidulukis syams, ketika matahari tergelincir. Tergelincir itu berarti lah lewat tengah hari. Salatnya yang lah lewat tengah hari. Zuhur cek, asar cek. Ila ghasaqil lail, sampai masuk malam. Awal masuk malam namanya salatnya maghrib, tambah malamnya namanya isya. Wa qur'an al-fajr, dan Quran di waktu fajar. Fajar ku salatnya subuh. Salat 5 waktu itu dihitung dengan matahari. Lidulukis syams, celik matahari, tidak celik bulan dah. Kalau waktu salat melihat matahari, tidak ada yang celik bulan kalau salat. Matahari tergelincir, zuhur asar, matahari terbenam, maghrib isya. Dan fajar terbit, ada cahaya di ufuk timur, cahaya putih, namanya fajar, salat subuh. Dan perhitungan hari itu dimulai dari terbenamnya matahari. Itu hitungan hari. Makanya dalam Al-Quran ayatnya selalu dimulai di malam, tidak siang loh dah. Walaili idza yaghsha, demi malam. Baru wan nahari, dan demi siang. Inni da'autu qaumi laila wa nahara. Nabi Nuh metong hari jadi malam je. Nabi-nabi terdahulu, sesungguhnya aku mengajak kaumku malam dan siang. Jadi metong hari dari malam. Bila waktu malam dinyatakan matahari terbenam. Jadi pergantian hari adalah matahari terbenam. Jan metong bertukaran hari itu jam 2 balik malam. Tidak ada dah. Zaman dahulunya tidak ada aja dah jam 2 balik malam tu hari bertukar. Kini kau baru. Kenapa? Tanya mo. Katiko dulu tu dulu sabalun jam ada banyak nonton orang jam 2 balik malam. Logikanya seh. Banyak orang menonton kolah jam 2 balik malam, banyak orang metok. Tidak ada dah. Kini barunya, sejak ada perayaan tahun baru. Ditongnya dia jam 2 balik. Di pertukaran hari itu maghrib. Berarti salat maghrib beko itu hari ada? Hari Jumat. Makanya namanya malam Jumat. Siang Jumat. Pi harinya lah Jumat. Contoh nyata setarawih. Salat tarawih wak lu atau puasa lu? Tarawih, bakok tarawih lu? Kan berarti lah batukari berarti. Tando hari lah batuka maka wak salat. Kalau jam 2 balik malam hari batuka tu salat tarawih no lewat jam 2 balik. Tapi dek hari kolah batuka sudah isya wak langsung tarawih. Ini ada budaya tapi mau cek di Madinah. Itu sudah zuhur, orang ke Masjid Nabawi, malamnya 1 Ramadan. Itu sudah zuhur itu hari terakhir Syakban tu. Sudah zuhurnya tidak ada pulang ke rumah leh. Sampai sudah asarnya si mau saji jo. Makanya menunggu masuknya 1 Ramadan. Jadi ada budaya di Arab tu menunggu 1 Ramadan. Di mosaji tapi duduknya pas masuk maghrib, tak tangguang senang hati orang deh. Belah masuk Ramadan, ditunggunya. Ada tanggal 1 Ramadan tu pas saja kadang-kadang. Apa iwali mau mandi-mandi loh.
Aba campur laki-laki padusi mandi no. Ndak balimau ini namanya, balulu ini namanya. Balimau tu biasa barasia. Kalau balulu ini biasanya kumuah. Bakumuah ini berdosa ini badan lu. Kalau ingin membarasian diri, balimau ni mari tadi itu sudah zuhur, banyak saya istighfar di masjid itu, banyak zikir, baca Quran, menunggu 1 Ramadan. Ketika masuk, pintu ampunan dibuka. Pintu surga dibuka, setan dibelenggu, kemudian pintu neraka ditutup. Bergembira orang. Memang langang dinya. Langang maksudnya ndak sarami biasa kota tu dinya. Karena orang banyak di masjid menunggu. Di laman-laman itulah dua orang tu sudah asar. Paling lambe menunggu 1 Ramadan. Budaya aku lain ada negari mana. Menunggu 1 Ramadan. Tapi perubahan harinya bila malam. Maghrib. Jadi tidak ada siang hari dah. Kemudian nama bulan ko tidak ada Allah tetapkan anjelih, Allah tetapkan apa? Jumlahnya. Tetapi nama-nama bulan di Arab dari Muharram terus Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Zulhijjah itu berbeda caranya dengan penetapan bulan yang dibuat oleh orang Yunani kuno. Nama-nama bulan tu oleh orang Yunani dulu 10 luahnya. Tak ada balik dah. Orang Yunani ku kan orang tak beragama, menyembah dewa-dewa. Bulan yang dibuatnya 10 luahnya tak tahu yang kamu ada. Tapi orang Romawi waktu itulah memeluk agama Nasrani, nya tahu bulan ko 2 balik. Nya tahu dari Injil. Dibuatnya lah 2 balik. Tapi nama-nama bulan ko masih nama-nama bulan yang dibuat oleh orang Yunani kuno. Orang Yunani kuno ko menyembah dewa-dewa. Dewa Janus namanya Januari. Dewa Februari. Februari degahnya nama bulan Februari. Apa arti Februari? Pembersihan. Jadi kalau dosa-dosa kadi barasihan di bulan Februari. Kecik dewanya. Kemudian ada sudah Februari apa? Maret. Marko dewa perang. Kalau ingin menang perang minta ke dewa perang, dewa Mart namanya. Mulai perang di bulan Maret. Kemudian sudah Maret, April, Aperire nama dewanya. Dewa Aperire kau mengaku untuk kesuburan. Kalau kau tanam-tanam mulai di bulan April, kau datang dewanya nak kamanuan. Kemudian ada dewa Maya namanya. Maya. Dewa apa? Dewa bunga, putiak, buah. Anak banyak putiaknya minta ke dewa Maya namanya. Kemudian sudah Mai, Juno. Juno ko dewa wanita. Untuk kecantikan, untuk perlindungan terhadap wanita minta ke dewa Juno. Itu nama-nama dewa tu, yang 6 tu. Ketujuh bahasa Yunani kunonya Septe. Itu 7 tu. Kemudian ke-8 bahasa Yunani kunonya Okto. Ke-9 bahasa Yunani kunonya Novem. Ke-10 Desem. 10 hanya dibuatnya. Kemudian yang menetapkan nama-nama bulan ko dijadikan nama bulan di zaman Romawi kuno namanya Kaisar Julius. Dimasuklah namanya de orang Nasrani tahu bulan tu jumlahnya 2 balik, tidak 10 dah, tambahnya 2. Nama kaisarnya yang paling berjasa. Julius C, Agustus C.
Kaisar Juli, Kaisar Agus. Akhirnya dinya dua balik. Intinya penetapan nama bulan dari Janus sampai yang selanjutnya itu berdasarkan nama dewa-dewa, hitungan, dan kaisar. Janus itu, Januari itu, dewa itu digambarkan dua wajahnya, ke muka cek, ke belakang cek. Untuk apa tuh dinya? Untuk menandakan pergantian Tuhan baru je Tuhan lama di bulan Januari. Makanya perayaan tahun baru itu adalah ibadah dulu bagi orang Yunani. Ibadahnya dinya pergantian Tuhan lama dengan Tuhan baru. Hebat je presiden awak le. Waktu presiden awak sekali 5 tahun menjabat. Lamah lo Tuhannya sekali 1 tahun bila menjabatnya. Bulan Januari berganti Tuhan boleh. Tapi dinya ibadah dirayakan tuh di tanggal 1 itu perayaan pergantian Tuhan lama dengan Tuhan baru. Makanya Majelis Ulama Indonesia mengharamkan umat Islam untuk merayakan tahun baru. Kenapa diharamkan dek MUI? Jangan berang lo ke MUI. Lo MUI larang-larang orang ke sana-sana. Ndak, itu masalah basanang-sanangnya dah. Masalahnya itu ibadah. Ibadah bagi orang dahulu, orang Yunani itu. Kalau orang beribadah, ibadah di orang satu awak, kok dipertanyakan kok. Jadi Islam jonyo baru kok. Kalau nyolah tahu sengaja ikut, aku bayo kok. Kecuali karena kebodohan, dia tidak tahu bau ruru namanya, tinggal magih tahu salah. Pilah tahu satu aja baru. Aku bayo. Jadi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dikhawatirnya ke situ. Barang siapa meniru suatu kaum, maka dia digolongkan bersama kaum itu. Nah, berbeda penamaan bulan dengan orang Quraisy, orang Arab jahiliyah dulu. Nyomagiah nama bulan berdasarkan kondisi dan keadaan. Dan ketika Nabi datang diutus menjadi Rasul, Nabi tidak merubah. Tidak ditukar adik Nabi. Karena apa? Karena tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Bulan itu diawali dengan Muharram. Apa artinya, Pak? Asal katanya haram. Artinya mulia. Kalau babi haram artinya terlarang. Arti haram itu terlarang. Kalau babi haram berarti terlarang dimakan. Kalau Masjidil Haram, masjid yang terlarang dimasuki oleh selain Islam. Yang boleh masuk cuman orang karena yang boleh masuk cuman orang Islam, maka disebut dengan masjid suci. Masjidil Haram, masjid yang suci. Karena orang suci boleh masuk. Selain Islam tidak boleh masuk. Namanya Masjidil Haram. Bulan Muharram, bulan yang diharamkan berperang. Terlarang untuk perang. Itu maka dibuat orang dulu. Bulan suci. Orang Arab dulu sebelum Islam datang, nyo membanggakan suku-suku. Dan sering terjadi perang antar suku. Bahkan baratus tahun seperti suku Aus, suku Khazraj. Itu perangnya baratus tahun. Musuhannya sampai ke cucu-cucu, sudah cucuan namanya, ke cicit sudah cicit. Itu musuhku pelihara terus. Tapi itulah hebat orang kau dulu, walaupun Islam belum datang, di bulan Muharram tidak boleh perang. Namanya Muharram, diharamkan berperang. Patuh lo orang Arab kau. Di bulan Muharram tidak boleh cakap-cakap, tidak boleh bermusuhan. Patuh aja.
Tak maunya perang di bulan tu dah. Genjatan senjata. Salah satu hikmahnya dia awak apa? Dia awak kini. Kinilah tanggal berapa? Hah? Dah 2. Lah masuk 2 Muharram. 3 nak. Kini kami hari ya. 2 Muharram. Masuk 2 Muharram. Bulan Muharram ko berarti awak dilarang bermusuhan. Itu isi makna Muharram tu larangan bermusuhan. Di siapa punya musuh, bulan ko habis musuh tu. Tidak ada musuh lain. Habis musuh. Badamai. Mana tidak bersapu ada lebih 3 hari ya badamai bulan ko. Akicang kau orang. Kalau nak hadir kini kan tidak ada musuh kau dah. Anan di luar-luar tu kan lagi je cek-cek. Di kampung awak ada je cek-cek orang tak bersapuan. Dia tahu ke orang kampung awak tu. Bulan ko tolong bailoan. Karena bulan ko dimaknai dahulu dengan dilarang bermusuhan. Orang Quraisy nalai kapi ya baru. Dia muahnya bailoan. Awak orang ah? Anda muah bailoan apa kekal? Kalah lo apa do? Orang tak bakal musuh tu orang musyrikin. Amuahnya beloan di bulan Muharram. Lebih dihormatinya. Tolong lo dia hormati bulan gua. Aja bermusuhan di bulan gua. Badamailah bailoan lah. Tu makna Muharram dibuat oleh orang dahulu. Dan nama bulan ko tidak ditukar adik Nabi dah. Tidak ada masalah. Setelah tu bulan apa? Safar. Apa artinya? Kalau Josin Safar itu perjalanan. Nyo bulannya Josat Safar. Apa artinya? Kuning. Guru bahasa Arab kenapa? Kuning, bulan kuning. Ya. Innaha baqaratun safra. Boleh lagi nama anak safra. Kuning, keemasan. Bulan kuning kenapa? Di bulan Safar tu batang kayu, enggak suka batang kayu. Daun-daunnya menguning, sudah tu rurui, apa sama Minangnya? Tu Indonesia ada bahasa Minangnya. Rareh. Lareh atau rareh? Huh? Rareh, rara dari rantiangnya, dari batangnya. Gugur bahasanya, berguguran. Daun-daun berguguran. Daunnya lah kuning. Namanya bulan Safar. Bulan kuning yang mana daun-daun berguguran. Sampailah habis daun ko, tinggal batang joran tiang seleh. Namanya Safar. Setelah bulan Safar ko akhir musim panas. Masuklah musim dingin. Bulannya namanya bulan Rabi'. Di awal musim dingin ko batang kayunan lah habis daunnya tadi mulai keluar tunih-tunih baru balik. Tunih baru, daun-daun baru mulai bermekaran, mulai tumbuh. Namanya Rabi'. Apa artinya Rabi'? Musim semi. Kalau saya Minangnya apa musim semi? Tak ada deh. Oh, tak ada dah di sini semi. Kalau semi taruih saya. Yo tumbuh taruih saya. Kalau negari orang yo ada banyak di negari awak ko tiap hari ada sana tumbuh. Durang tu bah musim masuk tumbuh tu. Musim semi. Ndak ana mana lagi Rabi'. Saya nama Rabi'ul Hamdi. Rabi'ah boleh ya. Karena bersemi daun-daun tumbuh. Kalau bunga tumbuh kau apa hati? Pokoknya mencari anak aku bentuk musim bunga seterusnya. Si Rabi'. Musim semi kau 2 kali lah. Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir. Ada terakhir 2 bulan. Kau lah masuk musim dingin.
Lah mulai dingin di Makkah tu, Madinah tu. Kemudian setelah musim dingin kok 2 bulan maksudnya, tambah dinginnya lagi. Namanya bulan Jumadil. Jumad. Apa arti Jumad? Membeku. Saking dinginnya, baku. Makanya jangan heran di Tabuk turun salju. Dek dinginnya di Arab. Jadi ekstrim suhu orang Arab kok. Nah nangik no sabar nangik masuknya tu. Pas dinginnya ndak mangalu dinginnya jual. Yo baku di. Ambo nama rasa situ kulit ko pecah dia. Pas bau dua tu padiah kulit. Muka kau retak-retak ni, bibir pecah. Tumi pas basuh kaki tak kaji. Rupa calik lah retak. Lah balah tumi tadinya. Dek dinginnya. Makanya di musim dingin Jumadil tu, musim beku tadi, itu mau laki-laki mau perusi, nawak sendiri nak pakai lotion, muka dia lagi ya, tangan dia lagi, kaki dia lagi. Ateh lo pernah nak gadi? Orang bukit tinggi pakai lotion kau mungkin pagi saja. Kalau di sini 3 kali sehari. Pagi pakai lotion, siang pakai lo balik, malam kalau pakai lo balik. Nan 2 bulan tu bentuk nak gadi. Karena air dingin, kau nak padiah kulit dia. Namanya Jumadil awal, musim beku, sangat dingin lagi kok. Sangat dingin. Musim beku pertama, musim beku kedua. Tapi jangan lagi nama anak Jumadil. Baku. Ba kok payah nama jaiwang goyuang. Ya lagi nama anak Jumadil baku. Yalah baku tak nala baku, hati nala baku, lah baku. Ada nama suat dah. Yo baku. Aja salah anak. Yo bagi nama Jumadil baku Itulah baku. Orang baku kok mama jaina. Jangan lagi nama Jumadil. Lah baku saja. Ba kok bodoh na sirah serapor ko sadono ya. Ya bagi nama nak baku. Sudah Jumadil. Kau alai? Rajab. Apa arti Rajab? Kau kan membaku kah? Habis musim dingin dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, sampai bulan musim dingin. Mulai masuk musim panas. Es tadi itu mulai mencair. Artinya namanya Rajab. Artinya mencair. Jadi orang Arab bagi nama bulan bukan nama dewa. Dengan kondisi waktu itu. Es mulai mencair. Mulai mencair. Kemudian setelah bulan Rajab masuk bulan Sya'ban. Apa artinya? Kalau bulan Rajab, nama anak doa Rajab dah. Mulai mencairnya. Meleleh semuanya. Diajai meleleh ia matanya. Dia gih nasihat meleleh hatinya. Lunak orangnya. Tak baku tadi dah. Gih nama anak si Rajab. Anan diajai lunak seti. Sya'ban tambah hangi hari kau. Tambah kalau musim panas, bertambah hangi hari. Es tadilah menjadi air. Di air kau makin lama makin banyak. Maka ada nama Ilya ke sinan, ada nama Ilya ke situ, ada nama Ilya kemari. Namanya bercabang. Bercabang. Ada yang bercabang mengalirnya ke situ, ada cabangnya ke sini, ada cabang kemari. Bila nama anak Sya'ban, dah ada. Cuma hati-hati. Nyoba cabang. Panganan nyoba cabang. Rumah nyoba cabang lo, dah cek lo. Cabang sini ada lo cek. Cabang rumah siku ada lo cek. Nyoba banyak cabang lo dia. Kadainya banyak lo cabangnya.
itu loh. Cuman kalau lagi siap ndak ada gila nama nak Syaban. Cuman bang Iswak kok tidak cik bininya. Ya memang bagian nama cabang, ya banyak cabang nya ada. Itu Syaban. Bertambah hari yang tapi lah tarasuanginya kita. Setelah Syaban tu boleh masuk bulan Ramadan. Apa arti Ramadan? Apa? Kalau panas tu harran betul. Iya Pak. Harran, panas. Kalau Ramadan terbakar. Saking angiknya bantu tabaka dinyo. Terbakar. Kalau di negara awak hari angik tiba angin barasonya. Takulai mata tu dinyo. Itulah hari angik ke sawah menyabi tu. Tu jam sabaleh tu tiba orang mantan nasi makan. Sudah makan tiba angin. Hari angik gua. Takulai mata dinyo tu. Tapi di Arab jangan cuba-cuba. Kalau bulan Ramadan tu tak berkurang. Karena kalau wak tagak di luar, tiba angin. Angin ku angin lu pada udara betul ni. Untuk tabaka muka katanya. Yo Ustaz, cobalah umrah bulan Ramadan Ustaz. Tahu tagak di tengah-tengah tu. Kalau negara awak ada hukuman hormat bendera. Terlembik tiba orang siswa ke. Terlembik tu tagak di lapangan hormat bendera 5 minit, 10 minit. Tapi di Arab jangan cuba hormat bendera leh. Tagak di bulan Ramadan tu, semini saja jadi. Apang sandinya tu. Karena memang pada itu harinya angitnya bentuk terbakar sampai 48. Nampak tu tulis dia apa tu? Suhu di pintu masuk masjid tu. Tu tulis 48, enggak 47. Berjalan orang dari hotel tu kan ada 2 ketek di hotel tu. Hangit kan bantan letih kepala. Tu orang sajilah lah kariang lainnya. Bentuk menjamu saja kepala kan. Hangit. Hangit. Terbakar. Di bulan tu lo suruh puasa, bayanglah. Makanya orang Yahudi nak talak dia. Dipindahnya puasa Ramadan ke mana? Rabiul. Musim semi, musim bunga, awal musim dingin. Awal musim dingin udara. Ini saja. Malamnya panjang, siangnya pendek. Kalau Ramadan, siangnya panjang, malamnya pendek. Kecik orang Yahudi kan santiang. Allah kan menyuruh puasa. Nan bulannya kalau tidak tolak dak boleh pindahan. Nan pantiang lagi puasa. Kalau ada orang fikir macam itu, nampak tiang lagi di kerajaan. Itu gaya Yahudi. Agama kau tak cuy tu lo dah. Itu gaya orang Yahudi. Cara fikir. Masa kau cuy tu nak bakareh-kareh bana. Tak, agama kau sesuai ketentuan. Sesuai ketentuan. Cuman kalau kau magiah nama anak Ramadan cak fikir nah. Nyo murah tai duit apinya. Hari yang ni cidian bakar kersia. Hari yang ni bakar kersia. Duitnya. Puntung rokok saja campang ke kersia tu hari yang ni tu. Amuh jadi. Ramadan ko murah terpancing. Murah menangihnya. Murah loh emosinya. Dia bakok murah tersinggung goyang. Mana namanya Ramadan. Kata tibunan sedihnya murah pokoknya mudah terbakarnya. Baik terbakar untuk yang sadia-sadia ataupun yang bayak-bayak mulah loh. Pokoknya capek dia saja. Kalau hari yang itu kan capek segarunya. Segaru capek. Kemudian setelah Ramadan masuk Syawal. Apa arti Syawal? Bulan Ramadan kuas bentuk tabaka angitnya. Di bulan Syawal bertambah lu angitnya leh. Atau peningkatan. Di bulan Syawal ko bulan peningkatan. Anda agih nama nak Syawal dah. Saya mau nak Syawal.
Syawaluddin. Nyo maningkik tarikh sangatnya. Pokoknya nyo meningkat tarikh. Pokoknya dalam hidupnya ada peningkatan. Namanya si Syawal. Angik yang di bulan Ramadan tadi, di bulan Syawal bertambah lo angiknya lagi. Apa yang ada? Berangik no tu. Entahlah. Kemudian di bulan masuk Zulqaidah. Seperti Zulqaidah. Qu'ud. Ambo kini ko sedang mangga. Duduk. Bulan Zulqaidah, bulan duduk-duduk. Maknanya di bulan Zulqaidah angik ko bertambah lecek leh. Bertambah angik hari dia. Saking angiknya orang Arab ko ndak mau keluar rumah leh. Ndak mau keluar rumah. Akhirnya manganya duduk-duduk saja di rumah. Dik terlampau angik di luar tu. Bulan Zulqaidah, bulan duduk-duduk di rumah. Cocok je corona. Di rumah saja. Cuman di rumah saja orang corona, tidak sama aja di rumah saja orang Arab dah. Orang Arab kok di rumah sajanya memang tidak taluk keluar tu angin. Setelah itu datanglah bulan Zulhijjah. Artinya adalah nama bulan Zulhijjah. Orang pelaksanaan haji. Dua balik nama bulan lagi nama orang Arab. Dan itu semuanya berdasarkan kondisi dan keadaan. Bukan nama-nama dewa dan semacamnya. Makanya ketika Islam datang, asal itu saja, mulai latihannya. Siapa yang dewa mau saja, kau selalunya jawabnya keluar. Dan dewa kau selalu, katanya kawan tengah orang kini, 2 Muharram. Besok tanggal rara deh, kalau salah tanggal 3. 3 aja, 3 Muharram. Latihan. Kalau kau tanya orang selanjutnya bertepatan dengan apa? Kan gitu. Bertepatan kalau bulan anunya nomor 2 bulan yang selama kau pakai nomor 1-nya tetap kebiasaan dewa baru 6 bulan yang kini kau nomor 1 sabuan. Tawara kini sekian ini. Bulan Arab no bara. Arab no nomor 2. Karena pikir bara lah ya. Kadang nak tahu dah. Kini pembiasaan itu yang keriwek. Biasaan membaca bulan Arab dulu baru Masehinya. Dan iko Bapak Ibu dulu secara anunya berkaitan jo akidah. Ko kajian tazkiyatun nufus ko ndak masalah bulan saja dah. Kaitannya ada jo akidah. Namanya wala dan bara. Wala ko setia dengan Islam. Barak ko berlepas diri dari selain Islam. Penetapan tahun Hijriah pun itu berkaitan jo akidah, iman. Ketika masuk Umar bin Khattab, kan penetapan tahun ko di masuk Umar. Bila wak mulai tahun Islam kan? Karena Islamlah tersebaik ke Romawi ke Persia. Orang Romawi punya tahun namanya Masehi. Orang Persia punya tahun rupanya. Awak-awak orang Islam tidak ada tahun. Awak yang mendakwahkan Islam ke negeri orang tu, orang di situ nanya tahun barak ini. Orang Islam tidak ada tahunnya lah. Bulan ada dinya. Akhirnya dimusyawarahkan bulannya. Ada nama usulkan sejak Nabi lahir. Kan rancak tu. Oh sejak Nabi lahir rancak. Tapi dia tolak di Umar dia. Kau akidah kau. Orang Nasrani membuat bulan sajak Nabi Isa lahir. Kalau awak buat lo sajak Nabi Muhammad lahir, meniru-niru orang tua tu. Kan hitungannya Nabi Isa cek Nabi Muhammad cek kan beda tu nya. Cuma dek meniru-niru cara gayanya tak mau ya dah. Model itu kuat akidah orang dulu. Hanya terus lah. Sajak Nabi Isa lahir tu Al-Masih, Masehi. Cara orang Masehi menghitung tahun. Dan lainlah. Lalu mengusulkan saja Nabi diangkat jadi Rasul. Kalau diangkat jadi Rasul itu penderitaan satunya. Bilal disiksa. Orang-orang masuk Islam disiksa. Jadi nanti dikana-kana penyiksaan tak rencak.
Sejak Nabi meninggal, kecik Umar, tidak ada hari yang sesadiah sejak Nabi. Hari apa sadiah seorang beko. Ali yang mengusulkan. Ali bin Abi Talib. Sejak Nabi hijrah. Cocok kecik Abu. Sejak hijrah itulah titik balik perubahan. Perubahan dari yang salamu tertindas menjadi merdeka ketika hijrah. Yang salamu ko Islam tidak berkembang menjadi berkembang, tersebar ke seluruh dunia. Titik balik perubahan. Beraja awak di kini menghitung hari itu, bulan itu dengan cara bulan awak lo. Kok bertanya orang tak nomor 2 itu sebut ya. Latihan membiasa. Terus Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sejak dulu baik di zaman Nabi yang dicontohkan Nabi, meniru-niru orang lain, agama lain pun tidak boleh. Datang orang Yahudi, sunguinya panjang sungui. Janggutnya panjang loh. Maka ketika orang kolah pai, cek Nabi ke sahabat, berbedalah kalian dengan mereka. Bedalah. Karena orang Arab janggut lo, orang Yahudi janggut je. Cuma orang Yahudi ko janggutnya panjang, sunguinya. Maka Nabi disuruh panjangkan jenggot, pelihara jenggot, potong kumis. Biar tidak sama orang. Jadi Nabi tidak di Nabi ko meniru-niru orang tak. Aja yang panjang-panjang lo sungui. Potong kumis. Pelihara jenggot. Ada orang motong jenggot, pelihara kumis. Siapa? Itu Hitler. Ada kumis ketek, tinggal seketek. Jangan tiru salah Nabi awak ada masalahnya. Nah, cuma dia nak ada nak ditumbuh sangatnya kan. Kok ada lo lah, lebih panjang loh. Jadi akidah gitu. Tak suka niru-niru itu akidah. Bukan masalah apa namanya? Radikal, ekstrim. Tak ada itu bang. Wak dek cinta jo Nabi sama kau tiru itulah. Kemudian ketika penetapan azan. Azan baca maimbau orang salat. Ketika di Madinah kan muncul masalah. Baca maimbau orang salat. Musajik lah siap. Magih tahu orang waktu subuh lah masuk, zuhur lah masuk, baca rohnya. Arapek lalu. Ada mengusulkan bunyikan terompet. Tadang ada orang. Tapi tidak disetujui Nabi dia. Dia orang Yahudi meniup terompet. Ada orang kata tokok lonceng nang kareh bunyinya. Waktu itu nang kareh bunyinya lonceng. Ini meniru. Nasrani tidak jomah Nabi dia. Di duit Nabi. Kalau nampak asoknya tinggi, waktu salat lah masuk. Meniru Majusi, Nabi tidak lama. Tapi waktu itu buntu. Buntu waktu itu. Akhirnya diterima Nabi apa? Sementara pakai lonceng. Tapi Nabi nampak di wajah beliau kok anda ketujuh dah teh. Dek tak paso so pakai lonceng wah. Dia tidak ada cara mengimbau orang lain. Rupanya bermimpilah Abdullah bin Zaid. Bermimpinya. Dan diajarkan lafaz azan kayaknya. Datangnya ke Nabi. Kata Nabi, inilah yang lebih baik. Inilah yang lebih baik. Namanya sunnah takriyah. Tidak dari lisan Nabi keluarnya lah. Tapi dari ketetapan Nabi. Sahabat tapi ditetapkan oleh Nabi. Ketika itu disuruhlah adik Nabi Bilal azan. Ketika Bilal azan gua bagarumun orang datang. Termasuklah kecik Umar bin Khattab balarinya ke masjid sambil main lelo kin saruang. Sempurna lah sambil berjalan jangan kin saruang aja. Kecik Umar kan Nabi, ya Rasulullah, apa tu azan main orang salat? Yang diucapkannya tu sama lo mimpi yang baca itu. Rupanya mimpi itu tidak seorang. Tiba-tiba sahabat cek lain. Apa mana itu lo mimpi yang bawa ya Rasulullah?
Ternyata mimpi kau tidak datang ke cik sahabat. Intinya, tidak meniru-niru orang wah, itu akidah. Tidak suka wak meniru-niru agama orang, itu akidah. Adi jan suka meniru-niru agama orang. Amal tu agama awak selah, itu namanya akidah. Tapi kalau suka wak meniru cara agama orang, itu bahaya. Contoh no ringan saya, pinjam tersinggung lo, batu nangan. Itu tidak dari Islam dah. Menikah, ada timbang tando. Bajanji ada dalam Islam. Mengikik janji namanya. Bila kau nikah, dikeklah, disepakati, dibuat perjanjian. Kini bulan apa? Bulan Muharram, akhir bulan Muharram. Dengan persiapan-persiapan surat-surat dan semacamnya. Akhir bulan Muharram insya-Allah awak nikah. Dibuat acara pernikahan. Akhir bulan Muharram. Itu yang ada dalam Islam, maikik janji. Tapi kalau batu cincin itu dari Nasrani. Maikik janji tapi pakai cincin tunangan. Ada? Ada orang baik mana itu? Pakai cincin tunangan. Dan itu malakiknya dari mana? Kok biasa ya Nasrani dari jempol maksudnya. Demi Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Anak. Amin. Masuk kemari. Ada apa laki lu cincin. Ala sama lo jangan tu. Ku akidah ku kata. Jadi biasa lo ada batu tunangan tu cincin tu. Kalau maikik janji silahkan tunangan, tapi maikik janji boleh. Batu tunangannya lah maikik janji. Tapi tidak usah pakai acara tukar cincin. Karena itu bukan datangnya dari Islam. Kintusnya Bapak Ibu. Ada kau tanya saya? Ada tak? Hari Raya itu dua je. Itu saja. Hari Raya itu nang kari rayuan dua sen, no. Hari Idul Fitri cek, ada haji. Nan lain tu nak ada raya-raya dah. Perayaan tu dalam lain tak ada dah. Cuma di negeri Arab masuk bulan Muharram ada khutbah tentang penjelasan ba'a Nabi hijrah. Beko ada masuk di bulan Maulid Nabi tentang sejarah kelahiran Nabi. Tapi ceramahnya taklim, bukan perayaan. Yang dimasalahkan kan perayaan. Kalau ceramah tentang Muharram, tentang Nabi lahir, tentang Isra Mi'raj, ini silahkan namanya taklim. Tapi kalau pakai perayaan lo untuk menandingi, itu sama aja meniru-niru. Orang-orang raya dua rayuan lo, itu meniru-niru, tidak usah. Karena kaitannya kojo akidah. Suku tidak suku terserah lah, itu yang jelas. Jelas itu kajinya. Kalau pahit rasanya, jangan dimuntah langsung. Ai kunyah-kunyah gitu. Kok manis jangan dulu langsung api fikir loh. Kintu Bapak Ibu, terlebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.